Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliana Pratiwi dengan NIM 19 20 10 2028. Saya di sini presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Trika dengan dosen pengampu Bu Novia. Untuk presentasi kali ini saya akan membahas tentang uji multikolinearitas dengan subbab materi, pengertian multikolinearitas, estimasi keberadaan multikolinearitas, konsekuensi praktis multikolinearitas, dan mendeteksi solusi. Pengertian multikolinearitas. Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linear atau korelasi yang tinggi masing-masing variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling terikat dalam suatu model regresi. Oleh karena itu, masalah multikolinearitas tidak terjadi pada regresi linear sederhana yang hanya melibatkan satu variabel independen. Jadi, uji multikolinearitas ini hanya dapat dilakukan apabila kita memiliki variabel yang lebih dari satu. Contohnya adalah 3 variabel. Itu bisa dilakukan uji multikolinearitas. Sedangkan apabila hanya memiliki satu variabel independen, tidak dapat dilakukan uji multikolinearitas. Untuk rumus multikolinearitas, sebelum melakukan perhitungan nilai multikolinearitas dan nilai VIF, kita perlu mencari nilai korelasi determinasi atau R kuadrat terlebih dahulu. Rumus multikolinearitas toleransi adalah 1 dikurangi R kuadrat. Sedangkan rumus untuk mencari VIF sama dengan 1 dibagi dengan nilai toleransi. Dengan ketentuan sebagai berikut. Multikolinearitas akan terjadi ketika nilai VIF lebih dari 10. Apabila nilai VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas atau non-multikolinearitas. Estimasi keberadaan multikolinearitas. A. Multikolinearitas sempurna. Dalam kasus multikolinearitas sempurna, koefisien regresi tidak dapat ditunjukkan dan standar errornya tidak terhingga. Pernyataan ini dapat ditunjukkan dalam model regresi linear 3 variabel sebagai berikut. Dengan YI sama dengan B2X2I ditambah B3X3I ditambah UI. Pada materi sebelumnya diketahui bahwa rumus mencari B2 dan B3 sudah ada pada materi sebelum-sebelumnya. Jadi kita gunakan rumus mencari B2 dan B3 untuk mengasumsikan bahwa X3I sama dengan lambda X2I, di mana lambda adalah konstanta yang tidak bernilai 0. Selanjutnya disubstitusikan yang pertama sehingga kita peroleh B2 sama dengan 0/0, sehingga B2 tidak dapat ditentukan. B. Multikolinearitas tinggi tapi tidak sempurna. Perhatikan model regresi linear berganda berikut. YI sama dengan B2X2I ditambah B3X3I ditambah UI. Pada materi sebelumnya diketahui bahwa rumus mencari nilai B2 adalah sebagai berikut. Asumsikan bahwa X3I sama dengan lambda X2I ditambah VI di mana lambda adalah konstanta yang tidak bernilai 0 dan VI adalah kesalahan stokastik. Selanjutnya, substitusikan ke persamaan di atas sehingga kita peroleh X2I kuadrat ditambah sigma VI kuadrat lambda sigma dikurangi lambda sigma YI X2I ditambah XYI VI dikali lambda X2I kuadrat sigma Y1 dikali X2I
Dalam kasus ini, B2 dapat diestimasi, tetapi jika VI cukup kecil atau mendekati 0, maka akan menjadi multikolinearitas yang sempurna, sehingga koefisien tidak dapat ditentukan. Konsekuensi praktis multikolinearitas. Penaksiran OLS atau estimator bisa didapatkan, namun standar error tendensi semakin membesar seiring dengan meningkatkan korelasi antar variabel bebas yang seharusnya independen. Karena standar error semakin membesar, maka mengakibatkan selang kepercayaan akan semakin melebar. Kesalahan tipe 2 meningkat, atau dengan kata lain, untuk menerima hipotesis yang salah akan meningkat. Jika terjadi multikolinearitas yang tidak sempurna, maka estimator dan standar error akan sangat sensitif terhadap perubahan data. Oleh karena itu, sedikit saja data yang berubah, maka nilai estimator dan SE juga akan berubah. Jadi untuk uji multikolinearitas ini diharapkan untuk berhati-hati untuk memasukkan nilai atau angka yang akan dilakukan uji multikolinearitas. Karena jika terjadi kesalahan satu angka saja, maka nilai estimator juga akan berubah. Jika terjadi multikolinearitas yang kurang sempurna, juga mengakibatkan nilai R-square atau koefisien determinasi yang tinggi, namun semua variabel bebas tidak signifikan secara statistik. Jika error model terjangkit multikolinearitas, maka akan terdapat adanya kesalahan pada koefisien regresi, sehingga model statistik yang dibangun cenderung berlawan dengan teori-teori yang ada atau hasil penelitian pada umumnya. Mendeteksi adanya multikolinearitas. Terdapat 5 cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Yang pertama, melihat kekuatan korelasi antar variabel bebas. Jika ada korelasi antar variabel bebas lebih dari 0,8, dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Yang kedua, melihat nilai standar error koefisien regresi parsial. Jika ada nilai standar error lebih dari 1, maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Yang ketiga, melihat rentang confidence interval. Jika rentang confidence interval sangat lebar, maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Keempat, melihat nilai condition index dan eigenvalue. Jika nilai condition index lebih dari 30 dan nilai eigenvalue kurang dari 0,001, dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Dan yang kelima, melihat nilai toleransi dan variansi influencing factor atau yang kita sebut dengan VIF. Jika nilai toleransi kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10, dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Sebagian pakar menggunakan batas toleransi kurang dari 0,2 dan VIF lebih dari 5 dalam menentukan adanya multikolinearitas. Para pakar juga lebih banyak menggunakan nilai toleransi dan VIF dalam menentukan adanya multikolinearitas dalam model regresi linier berganda dibandingkan menggunakan parameter-parameter yang lainnya. Yang sebelumnya kita mendeteksi multikolinearitas, untuk slide ini kita akan membahas tentang solusi multikolinearitas. Ada 4 solusi dalam multikolinearitas. Yang pertama, jika jumlah variabel banyak, maka kita dapat melakukan analisis faktor sebelum regresi. Setelah analisis faktor, variabel baru yang terbentuk kita gunakan sebagai variabel di dalam model regresi. Yang kedua, dengan cara memilih salah satu di antara variabel bebas yang berkorelasi kuat. Oleh karena itu, sebelumnya kita harus mencari variabel yang nilai VIF-nya tinggi dan nilai korelasinya dengan variabel bebas lainnya kuat. Yang ketiga, dengan cara melakukan operasi matematis antar variabel bebas yang berkorelasi kuat sehingga didapat variabel baru hasil operasi tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam model regresi sebagai perwakilan dari variabel yang menjadi sumber operasi matematis tersebut. Yang keempat,
Melakukan standarisasi terhadap variabel yang menjadi penyebab inklusi perkalian antara variabel, di mana hasil perkalian setelah standarisasi tersebut yang dimasukkan ke dalam model bersama-sama dengan variabel yang sudah distandarisasi. Untuk contoh soal pengujian multikolinearisasi, saya menggunakan model regresi pengaruh motivasi sebagai X1 dan minat sebagai X2 terhadap prestasi belajar Y2. Untuk data ini kita masukkan ke dalam SPSS dengan contoh seperti ini. Ini merupakan data dari PowerPoint yang tadi dengan variabel view-nya kita gunakan motivasi sebagai X1, minat sebagai X2, dan prestasi sebagai Y. Untuk menganalisisnya, kita gunakan cara sebagai berikut. Kita klik analis, kemudian regression, kemudian klik linear. Nah, untuk ini kita hapus terlebih dahulu. Untuk variabel prestasi Y-nya, kita masukkan ke dependennya. Dan untuk X1 dan X2, ini kita masukkan ke independen. Kita klik statistik. Untuk ini, yang wajib untuk dicentang adalah confidence interval level. Ini kita centang. Untuk yang lain terserah dicentang apa tidak, terserah. Jadi ini kita continue, kemudian oke. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk hasilnya kita dapat bahwa ini collinearity statistik dengan nilai toleransi sama dengan 0,394 dan VIF-nya sama dengan 2,537. Hal ini berarti tidak terdapat adanya multikolinearitas. Sama dengan ini. Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai toleransi dan VIF berdasarkan output koefisien pada bagian collinearity statistik yang ini. Diketahui jika nilai toleransi untuk variabel motivasi X1 dan minat X2 adalah 0,394, yang ini, yaitu lebih dari 0,10, sementara nilai VIF untuk variabel motivasi X1 dan minat X2 adalah 2,537, yang ini, yaitu kurang dari 10,00. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi, maka pengujian dalam penelitian dapat dilanjutkan. Jadi dalam contoh soal yang sudah saya masukkan tersebut, tidak terdapat adanya multikolinearitas. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Apabila presentasi saya banyak kekurangannya dan banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.